Hadis keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam as-saykhu qaribum minallah qaribum minal jannah qaribum minan nas ba'idun minan nar wal bakhil ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minan nas qaribum minan nar wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallah azza wa jal min alimin bakhil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Dan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Sesungguhnya seorang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada seorang ahli ibadah yang kikir. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Mishkat. Abu Hurairah dan berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Dan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sesungguhnya seorang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada seorang ahli ibadah yang kikir. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Mishkat. Keterangan, orang yang sedikit mengerjakan sholat sunnah tetapi dermawan lebih disukai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang banyak beribadah dan mengerjakan sholat sunat panjang-panjang. Yang dimaksud ahli ibadah adalah orang yang banyak mengerjakan sholat sunnah, sedangkan mengerjakan amalan fardu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang. Maka baik dia dermawan ataupun tidak. Diriwayatkan dari Imam Ghazali rahimahullah bahwa suatu ketika Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam bertanya kepada syaitan, siapakah orang yang paling kamu sukai dan siapakah orang yang paling kamu benci? Syaitan menjawab, saya paling menyukai orang beriman yang bakhil, dan yang paling aku benci adalah orang fasik yang dermawan. Maka beliau bertanya, mengapa demikian? Syaitan menjawab, orang yang bakhil karena kebakhilannya sudah cukup untuk membawanya ke neraka jahanam. Akan tetapi aku selalu memikirkan tentang orang fasik yang dermawan. Jangan-jangan karena kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, yakni Allah Subhanahu wa taala suatu ketika akan ridho kepadanya karena kedermawanannya. Kefasikan dan dosa seumur hidup tidak ada artinya dibandingkan dengan lautan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berkuasa untuk mengampuni semuanya. Dengan demikian, usaha syaitan yang selalu membujuknya untuk melakukan dosa menjadi sia-sia. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, orang yang dermawan berarti berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kikir berarti berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab Kanzul Ummal, orang yang berprasangka baik kepada Allah berarti memahami bahwa Al-Malik yang Maha Memberi berkuasa memberinya lagi. Orang seperti ini sudah barang tentu tidak diragukan lagi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala berarti beranggapan bahwa hartanya akan habis karena tidak ada sumbernya lagi. Orang seperti ini tentu saja jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia menganggap bahwa khazanah Allah itu terbatas. Padahal harta kekayaan itu berasal dari Allah, dan berbagai asbab untuk memperolehnya harta itu sesungguhnya berada dalam genggaman kudratnya. Bila dia menginginkan, dapat saja para pedagang itu tidak memperoleh keuntungan sedikit pun, atau para petani menebar benih tetapi tanaman itu tidak tumbuh. Jika semua ini datang karena pemberian Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada gunanya mengkhawatirkan bahwa harta yang disedekahkan akan habis. Masalahnya, setelah kita berikrar dengan lisan, kita tidak meyakini bahwa semua itu semata-mata merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak memiliki apa-apa. Para sahabat radhiyallahu anhum memahami bahwa harta yang mereka miliki semata-mata merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat yakin bahwa zat yang memberi hari ini besok tentu akan memberi juga,
Karena itu mereka tidak berpikir panjang untuk membelanjakan harta mereka semuanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhahu syajaratun fil jannah faman kana sakhiyan akhadha bi ghusnin minha falam yatsrukhul ghusnu hatta yudkhilahul jannah wasyuhhu syajaratun finnar faman kana syahihan akhadha bi ghusnin minha hatta yudkhilahul nar. Abu Hurairah dan berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kedermawanan adalah satu pohon di surga. Barang siapa yang dermawan, ia telah memegang satu ranting darinya, maka ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Dan bakhil adalah salah satu pohon di neraka. Barang siapa berbuat kikir, ia telah memegang satu ranting darinya, dan ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman Mishkat. Abu Hurairah dan berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kedermawanan adalah satu pohon di surga. Barang siapa yang dermawan, ia telah memegang satu ranting darinya, maka ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam surga. Dan bakhil adalah satu pohon di neraka. Barang siapa berbuat kikir, ia telah memegang satu ranting darinya, dan ranting itu tidak akan meninggalkannya hingga memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman Mishkat. Keterangan, syuh adalah tingkatan bakhil yang tertinggi. Syuh adalah tingkatan bakhil yang tertinggi. Masalah ini telah diterangkan dalam bab 1 ayat ke-28. Maksudnya sudah jelas. Jika kebakhilan merupakan satu pohon di neraka, maka barang siapa yang menaikinya dengan memegang dahannya, maka ia akan sampai ke neraka. Dalam sebuah hadis lain disebutkan, di dalam surga ada satu pohon yang bernama sakho. Darinya lah kedermawanan tercipta. Dan di neraka jahanam ada satu pohon yang bernama syuh. Darinya lah kebakhilan tercipta. Orang yang bakhil tidak akan masuk surga. Kanzul Umal. Telah kita ketahui bahwa syuh adalah tingkatan tertinggi kebakhilan. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa kedermawanan adalah satu pohon dari pohon-pohon surga yang dahannya menjulur di dunia. Kedermawanan adalah satu pohon dari pohon-pohon surga yang dahannya menjulur di dunia. Barang siapa yang memegang salah satu dahannya, dahan itu akan menyampaikannya ke dalam surga. Dan kebakhilan adalah satu pohon dari pohon-pohon neraka yang dahannya menjalar di dunia. Barang siapa yang memegang satu dahannya, dahan itu akan memasukkannya ke dalam neraka. Tentunya merupakan ketentuan yang jelas. Jika ada sebuah jalan menuju stasiun, maka orang yang berjalan melewati jalan itu suatu saat pasti dia akan sampai ke stasiun. Begitu juga dengan dahan-dahan ini. Dahan pohon yang mana saja yang dipegang seseorang, maka ia akan sampai kepada pohonnya. Mantap. Membantu sesama muslim dengan harta. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'amu akhahu khubzan hatta yushbi'ahu wasaqahu ma'an hatta yarawiyah ba'adahu Allahu 'anil nar sab'ah khanadiq bu'du ma baina khundaqain masirahu khamsimi'ati sanah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makan saudaranya muslim sampai dia kenyang dan memberinya minum air, maka Allah SWT jauhkan ia dari neraka sejauh 7 parit. Jarak antara 2 parit
adalah perjalanan 500 tahun. Hadis riwayat Hakim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makan saudaranya muslim hingga kenyang dan memberinya air minum, maka Allah SWT akan jauhkan ia dari neraka sejauh 7 parit, jarak antara 2 parit, perjalanan selama 500 tahun. Hadis riwayat Hakim. An Jabir ibadillah Abdillah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, inna mim mujibatil maghfirah it'amal muslimi sarban. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amalan yang mewajibkan ampunan adalah memberi makan orang muslim yang lapar. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amalan yang mewajibkan ampunan adalah memberi makan orang muslim yang lapar. Baihaqi. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uri kasahullahu min khudril jannah, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in it'amahu Allahu min simaril jannah, wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu azza wa jal minar rahiqil makhtum. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapapun muslim yang memberi pakaian kepada muslim lainnya yang telanjang, niscaya Allah SWT akan pakaikan kepadanya pakaian hijau dari surga. Siapapun muslim yang memberi makan muslim lainnya yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan dari surga. Dan siapapun muslim yang memberi minum muslim lainnya ketika dia haus, niscaya Allah SWT akan memberinya minum anggur yang bercap. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia bersabda, Nabi SAW bersabda, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapapun muslim yang memberi pakaian kepada muslim lainnya yang telanjang, niscaya Allah SWT akan pakaikan kepadanya pakaian hijau dari surga. Siapapun muslim yang memberi makan muslim lainnya ketika lapar, niscaya Allah SWT akan memberinya buah-buahan dari surga. Dan siapapun muslim yang memberi minum muslim lainnya ketika haus, niscaya Allah SWT akan memberinya minum anggur yang berucap. Hadis riwayat Abu Daud. An Abdullah bin Amr bin Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair faqala tut'imu at-ta'am wa taqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Amalan apakah yang terbaik dalam Islam? Beliau menjawab, memberi makan dan mengucapkan salam kepada setiap orang, baik yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang terbaik dalam Islam? Beliau menjawab, memberi makan dan mengucapkan salam kepada setiap orang, baik yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'budur rahman wa atimut ta'am wabshus salam tadkhulul jannati bisalam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'budur rahman wa ta'imut ta'am wa abshus salam tadkhulul jannati bisalam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tetaplah beribadah hanya kepada Ar-Rahman dan tetaplah memberi makan orang dan ucapkan salam kepada mereka. Dengan amalan itu engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tetaplah beribadah hanya kepada Ar-Rahman dan tetaplah memberi makan orang yang tetaplah beribadah hanya kepada Ar-Rahman dan tetaplah memberi makan orang
dan ucapkan salam kepada mereka. Dengan amalan itu engkau akan masuk surga dengan selamat. Tirmizi. Selagi An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Qalu ya nabiyallah mal hajjul mabrur? Qala it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Dari Jabir radhiyallahu anhu SAW bersabda, tiada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Sahabat bertanya, wahai Nabiullah, apa itu haji mabrur? Beliau menjawab, yaitu haji yang memberi makan orang lain dan banyak menyebarkan salam. Hadis riwayat Ahmad. Dari Jabir radhiyallahu anhu SAW bersabda, tiada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Para sahabat bertanya, wahai Nabiullah, apa itu haji yang mabrur? Beliau menjawab, yaitu haji yang memberi makan orang lain dan banyak menyebarkan salam. Hadis riwayat Ahmad. Insya Allah dimulai apa kita baca, kita dengar, kemudian menjadi iktibar kita ini amal yang menyampaikan. Allahumma alhimna marasyida umurina wa'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Di rumah ada taklim? Orang? Belum. Suara di apa? Di